Halo semua, saya Leoni dan saat ini saya berada di Teman Ahok Fair dan saya sedang bersama-sama dengan Amalia, salah satu founder dari Teman Ahok. Kita berbincang-bincang sebentar ya. Oke. Amalia, Halo, di sini Kak. senang sekali ya kita bisa melihat banyak pendukung-pendukung dari Teman Ahok. Nah, tapi begini nih, kan kalau pendukung-pendukung Teman Ahok ini atau pendukung-pendukung Ahok seringkali waktu di sosial media itu bisa berbentur dengan yang tidak mendukung. Dan kadang-kadang bisa cukup panas ya. Lalu pesan apa dari Amalia sendiri sebagai salah satu founder dari Teman Ahok? Kalau dari kami selalu menghimbau kepada teman Ahok untuk selalu berpedoman pada kampanye positif. Jadi kami tidak ingin pendukung Pak Ahok ini menjadi masalah baru bagi Pak Ahok. Jadi cara-cara yang selalu dikedepankan teman Ahok adalah cara-cara yang kreatif, cara-cara yang menghargai satu sama lain, cara-cara yang tidak menggunakan sara, dan kami selalu menggunakan konten-konten yang dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi say no to hoax. Jadi kalau ada broadcast yang tidak benar atau tidak bisa kita sebut sebagai sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, jangan disebar gitu. Jadi bagi teman-teman, apalagi untuk pengguna media sosial, lebih berhati-hati dalam menyerap informasi dan menyebarkan informasi gitu. Jangan sampai kita pendukung Ahok ini justru menjadi masalah baru untuk Pak Ahoknya sendiri gitu. Kalau bisa kan kita jangan reaktif lah gitu. Nah, di belakang kita kan kita melihat orang-orang masih bisa kumpulin KTP ya. Nah, ada yang bertanya sebenarnya, bukannya kita tuh jumlah KTP-nya sudah cukup banyak. Saya belum kasih KTP nih, tapi saya nggak usah lah kasih lagi. Apa dari Amalia sendiri? Kami akan tetap berkomitmen untuk mengumpulkan KTP itu sampai 1 juta. Kenapa? Karena menurut kami, kalau kita bisa mendukung dengan jumlah yang maksimal, kenapa harus berhenti di jumlah minimal gitu? Apalagi kalau ini kan sejarah baru buat Jakarta. Kalau 900.000 itu kurang catchy gitu. 1 juta KTP kan lebih mantap. Dan ini juga akan menunjukkan bahwa support ke Pak Ahok itu cukup besar gitu. Makanya kita tetap akan terus berkomitmen untuk sampai ke 1 juta KTP. Dan setelah kita juga ketemu sama Pak Ahok, juga Pak Ahok kan sangat senang sekali kalau kita bisa mengumpulkan 1 juta KTP supaya calon-calon independen di daerah lain itu juga punya courage gitu. Kalau jalur independen ini bukan jalur yang underdog. Ini bukan jalur yang semacam bisa diremehkan sama orang gitu. Kalau people power bersatu untuk mendukung orang baik itu bisa. Makanya contoh 1 juta KTP untuk Ahok ini bisa jadi contoh buat di seluruh Indonesia gitu. Nah, terus pertanyaan lagi nih. Jadi kalau kita mau kumpulin KTP masih bisa kan? Masih. Kapan sih terakhirnya? Kalau dari kami, sebetulnya kami ingin secepat mungkin kita bisa mengumpulkan KTP. Tapi untuk pengumpulan ini sendiri itu sebenarnya sampai akhir Juni. Karena untuk awal di Agustus itu kita akan mengumpulkannya ke KPUD. Makanya kita butuh waktu kurang lebih 1 bulan untuk menyelesaikan persoalan administrasinya. Gitu. Kemarin kan kita pengennya akhir Mei aja deh udah selesai. Cuman kan ternyata mengumpulkan KTP itu tidak mudah. Kita tetap harus menjaga kualitas. Gak apa-apa deh pelan-pelan, tapi yang penting kualitasnya itu bisa kita pertanggungjawabkan. Daripada kita asal terima KTP tapi sama aja nanti bakal digugurin juga sama KPUD gitu. Artinya kalau sampai akhir Juni masih bisa terima. Masih. Cuman untuk teman-teman sekalian segera mungkin. Segera mungkin, karena kan teman Ahok masih punya PR administrasi. Kami harus menyiapkan soft file-nya, kami harus menggandakan, dan kami harus memilah setiap kelurahan urut gitu. Jadi ini pekerjaan yang cukup berat, membutuhkan SDM yang banyak dan juga ketelitian gitu. Makanya untuk teman-teman yang belum ngumpulin KTP kita himbau sih untuk segera gitu.